direkrut klub impian Real Madrid. Tapi tiba-tiba malah dicadangin. Terus kayak sulap, kamu pindah ke liga lain dan langsung meledak. Nah, ini dia kisah uniknya Endrick. Cerita tentang gimana seorang bintang masa depan yang nyaris redup, tapi malah bangkit lagi dan bersinar jauh lebih terang. Jadi pertanyaannya kan, kenapa bisa gitu? Kenapa pemain yang katanya bakal jadi raja baru di Bernabeu malah cuma jadi pemanas bangku cadangan? Ternyata jawabannya itu lebih dari sekedar soal performa di lapangan loh. Awalnya tuh ceritanya kayak dongeng. Endrick, si wonderkid dari Brazil, datang ke Madrid dengan ekspektasi setinggi langit. Semua orang ngomongin dia. Tapi di balik semua sorotan itu, kenyataan pahit justru nungguin dia di bangku cadangan. Di musim pertamanya di bawah Ancelotti, semua masih oke. Endrick dapat cukup banyak kesempatan main. Tapi, begitu Xabi Alonso datang jadi manajer baru, ceritanya langsung beda total. Filosofi main Alonso yang lebih rapi dan terstruktur sepertinya nggak cocok buat Endrick, dan menit bermainnya langsung anjlok drastis. Dan angkanya, ini yang bikin kaget. Cuma 3. Betul, cuma 3 kali main di bawah manajer baru sebelum akhirnya dia diungsikan dengan status pinjaman. Angka ini bukan cuma statistik biasa. Ini tuh kayak pesan yang jelas banget. Kamu nggak masuk rencana saya. Nah, disinilah mentalitas juaranya kelihatan. Di saat lagi terpuruk, Endrick nggak nyalahin siapa-siapa. Dia jujur ngakuin kalau secara mental itu berat, tapi dia tetap fokus kerja keras dan nungguin kesempatan. Sikap kayak gini nih yang jadi pondasi buat comeback-nya yang luar biasa. Dan panggung comeback-nya datang dari tempat yang jujur aja nggak ada yang nyangka, Prancis. Kayak burung Phoenix yang bangkit dari abu, dari keterpurukannya di Madrid, Endrick terlahir kembali di Olympique Lyon. Dia ngebuktiin ke semua orang kalau bakatnya itu nggak pernah hilang. Coba dilihat perbedaannya. Gila banget. Di Madrid, 0 keterlibatan gol. Di Lyon, dalam 3 pertandingan pertama, langsung 5. 4 gol, 1 kali assist. Ini bukan cuma sekedar peningkatan performa. Ini tuh kayak ledakan potensi yang selama ini dipendam. Dan performa gilanya di awal itu bukan cuma kebetulan loh. Sampai bulan April, dia terus ngebuktiin diri jadi salah satu penyerang paling berbahaya di liga. Konsisten cetak gol, konsisten bikin assist. Dia bukan lagi pemain cadangan, dia adalah bintang utamanya Lyon. Oke, jadi pertanyaannya kan, gimana ceritanya pemain yang sama bisa beda banget gini? Apa sih ramuan rahasia di Lyon yang nggak dia temuin di Madrid? Yuk kita bongkar sama-sama faktor-faktornya. Jadi gini, di Madridnya Alonso tuh, sepak bola itu tentang kontrol, efisiensi, semua harus presisi. Nah, di Lyon, manajernya, Paulo Fonseca, ngasih dia kanvas kosong. Endrick dikasih kepercayaan penuh, dikasih kebebasan buat ambil resiko, buat jadi kreatif, sesuatu yang penting banget buat pemain dengan gaya main eksplosif kayak dia. Dan Endrick sendiri ngejelasin kok, dia bilang kalau main terus-terusan itu penting banget buat ngebangun ritme dan kepercayaan diri. Beda banget rasanya main 90 menit penuh dibanding cuma masuk 15 menit terakhir. Kalau main penuh, kamu jadi lebih berani coba-coba, lebih berani ambil risiko. Nah, ini dia inti masalahnya. Endrick ini tuh bukan tipe pemain yang rapi. Dia itu seniman yang jago di tengah kekacauan kreatif. Sistemnya Alonso yang serba teratur, itu kayak maksa dia ngelukis pakai penggaris. Sementara di Lyon, dia dikasih kebebasan buat nyipratin cat kemana-mana sesuka hatinya. Dan hasilnya luar biasa. Ya jelas dong, main sebagus itu nggak mungkin nggak ada yang ngelirik. Sukses besarnya di Prancis ini tanpa disangka-sangka malah membuka babak baru di karirnya. Potensi perang transfer yang melibatkan klub-klub raksasa dari Inggris. Yang pertama gerak cepat, Arsenal. Mereka ngelihat Endrick ini punya energi dan insting gol yang bisa jadi solusi buat lini depan mereka. Manuver-manuver pun mulai disiapin. Dan ya, namanya juga rival. Di mana ada Arsenal, ya pasti Tottenham juga ikut-ikutan panas. Rivalitas London Utara ini nular sampai ke bursa transfer. Dua-duanya siap sikut-sikutan buat dapetin tanda tangan Endrick. Ini bukti kalau nama dia lagi panas-panasnya. Oke, di saat Liga Inggris lagi rame ngomongin Endrick, semua mata tuh balik lagi ke Spanyol. Jadi, Madrid mau ngapain nih? Apa mereka bakal ngejual pemain yang nggak mereka pakai buat dapat untung gede? Keputusan mereka ini bakal jadi penentu segalanya. Dan ini dia plot twist-nya. Buat Madrid, semua ini bukan kegagalan. Justru, rencana mereka berhasil dengan sempurna. Mereka nggak ngelihat Endrick yang dicadangkan sebagai masalah, tapi Endrick yang bersinar di Lyon itu sebagai bukti kalau strategi peminjaman mereka itu jitu banget. Dan pesan dari Madrid tegas banget, nggak bisa diganggu-gugat.
Pintu negosiasi ditutup rapat-rapat. Endrick adalah aset masa depan mereka, dia nggak akan dijual berapapun harganya. Not for sale. Titik. Malah, gara-gara performa gilanya di Lyon, Madrid jadi punya ide baru. Mereka sekarang sadar kalau Endrick bukan cuma bisa jadi striker. Kemampuannya main di sayap kanan udah ngasih mereka gambaran baru tentang gimana cara memasukkan dia ke tim utama musim depan. Jadi, jalan memutar lewat Prancis ini mungkin malah jadi jalan terbaik buat karirnya. Dia diuji, digembleng, dan akhirnya ngebuktiin kelasnya. Dia datang sebagai anak ajaib, sempat terbuang, terus menaklukkan liga baru. Pertanyaan besarnya sekarang tinggal satu. Bisakah pangeran yang sempat terbuang ini akhirnya kembali untuk merebut tahtanya di Madrid? Kita lihat saja.